Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan kembali belajar matematika, yaitu mengenai operasi hitung campuran. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi inti, ayo kita bahas terlebih dahulu mengenai operasi hitung dasar. Ada yang masih ingat? Operasi hitung dasar ini sudah sering kali kalian jumpai sebelumnya ya. Nah, di antaranya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sekarang kita langsung masuk ke operasi hitung dasar yang pertama ya, yaitu penjumlahan. Penjumlahan itu adalah sebuah operasi hitung yang kita gunakan untuk dapat menghitung total dua bilangan atau lebih. Contohnya seperti yang ada pada gambar ya. Contohnya 4 ditambah dengan 5, yaitu sama dengan 9. Dalam menghadapi operasi hitung penjumlahan ini, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, ketika ada sebuah bilangan ditambah dengan bilangan yang negatif, maka hasilnya itu adalah bilangan dikurang bilangan. Contohnya, 3 ditambah negatif 2. Maka cara penyelesaiannya kalian tinggal mengubah tanda operasi hitungnya menjadi dikurangi, sehingga 3 kurang 2 sama dengan 1. Contoh berikutnya, 4 ditambah negatif 7 sama dengan 4 dikurangi 7, yaitu negatif 3. Lalu yang terakhir, ada negatif 2 ditambah dengan negatif 8 sama dengan negatif 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 10. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kalian perhatikan ketika menghadapi operasi hitung penjumlahan adalah ketika kalian menemukan bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif dalam kurung bilangan tambah bilangan. Contoh, negatif 3 tambah negatif 7 sama dengan negatif dalam kurung 3 tambah 7 sama dengan negatif 10. Selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif di dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan negatif 7. Nah, itu tadi mengenai operasi hitung penjumlahan. Sekarang kita beralih ke operasi hitung dasar yang selanjutnya, yaitu pengurangan. Nah, operasi hitung pengurangan adalah sebuah operasi yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Contohnya 10 dikurang 2, yaitu sama dengan 8. Dalam menghadapi operasi hitung pengurangan ini juga ada satu hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu ketika kalian menemukan sebuah bilangan dikurangi dengan sebuah bilangan negatif, maka operasi hitungnya berubah menjadi penjumlahan, sehingga hasilnya itu adalah bilangan ditambah dengan bilangan. Contohnya, 3 dikurangi negatif 4. Nah, karena di sana ada operasi hitung pengurangan yang kemudian bertemu dengan sebuah bilangan negatif, maka operasi hitungnya berubah menjadi penjumlahan, sehingga sama dengan 3 ditambahkan dengan 4, yaitu 7. Lalu, contoh berikutnya, 10 dikurangi negatif 2 sama dengan 10 ditambah 2, yaitu sama dengan 12. Nah, itu tadi mengenai operasi hitung dasar pengurangan. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang kita beralih ke operasi hitung dasar yang selanjutnya, yaitu operasi hitung dasar perkalian. Nah, operasi hitung dasar perkalian ini adalah salah satu operasi hitung yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan yang berulang. Contohnya adalah 7 kali 3. Nah, artinya itu adalah 7-nya ada 3, yaitu 7 tambah 7 tambah 7. Tetapi untuk dipermudah, jadilah 7 dikali dengan 3, yaitu 21. Sama halnya dengan operasi dasar penjumlahan dan pengurangan, dalam menghadapi operasi hitung dasar perkalian, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan juga. Di antaranya yaitu yang pertama, bila kalian menemukan sebuah operasi hitung perkalian yang di dalamnya ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti adalah bilangan positif juga. Contoh, 7 dikali 3 sama dengan 21, 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, semuanya adalah bilangan positif. Lalu yang kedua,
Jika kalian menemukan bilangan positif dikali dengan bilangan negatif atau sebaliknya, bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti adalah bilangan negatif. Contoh, 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Lalu, negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Nah, lalu yang ketiga, ketika kalian menemukan bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contoh, negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Lalu, negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Nah, seperti itu ya untuk operasi hitung perkalian. Harus diingat ya anak-anak hebat. Nah, sekarang kita beralih ke operasi hitung dasar yang terakhir, yaitu operasi hitung pembagian. Nah, operasi hitung pembagian ini digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Contoh, 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Sama halnya dengan operasi hitung dasar sebelumnya, dalam operasi hitung pembagian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga. Dan ini sama persis seperti hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam operasi hitung perkalian. Hanya saja operasi hitungnya yang berubah. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Yang pertama, ketika ada bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti adalah bilangan positif. Contohnya, 21 dibagi dengan 7 sama dengan 3. Lalu 16 dibagi dengan 8 sama dengan 2. Lalu yang kedua ada ketika kalian bertemu dengan bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif atau sebaliknya bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya pasti adalah bilangan negatif. Contohnya 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Lalu negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Nah, berikutnya yang ketiga, jika kalian menemukan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti adalah bilangan positif. Contoh, negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Lalu, negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Nah, itu tadi 4 macam operasi hitung dasar beserta dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Diingat baik-baik ya anak-anak. Kalau perlu, kalian juga boleh mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi mengenai operasi hitung campuran. Hah? Operasi hitung campuran itu apa, Bu? Nah, operasi hitung campuran itu adalah sebuah operasi hitung yang di dalamnya terdapat lebih dari satu perhitungan yang berbeda. Jadi kalau misalkan tadi hanya ada penjumlahan saja, hanya ada pengurangan saja, ada perkalian atau pembagian saja, maka pada operasi hitung campuran ini ada beberapa macam operasi hitung dalam satu soal. Nah, contohnya adalah 8 tambah 4 kali 6 dikurangi 4. Nah, di sana ada 3 macam operasi hitung ya dalam satu soal. Ada penjumlahan, perkalian, dan ada juga pengurangan. Nah, sekarang ayo coba kita hitung bersama ya. Berarti sama dengan 8 tambah dalam kurung 4 kali 6 kurangi 4. Loh Bu, kenapa yang operasi hitung perkalian jadi dipakein tanda kurung? Nah, jadi ketika kalian menemukan operasi hitung campuran, dahulukan yang operasi hitungnya perkalian atau pembagian dulu. Nah, itu yang akan dihitung duluan, sehingga kita tandai kurung di operasi hitung perkalian ya. Nah, kita lanjutkan. Sama dengan 8 tambah 4 kali 6, 24 dikurangi dengan 4 sama dengan 32 dikurangi 4. Hasilnya adalah 28. Dalam mengerjakan soal yang di dalamnya terdapat operasi hitung campuran, maka ada langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, selesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kalau misalkan tidak ada, maka lihat yang kedua. Selesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu.
Kalau misalkan dalam soal itu tidak ada perkalian dan pembagian, maka lihat yang ketiga, selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lihat ke nomor 4. Jika dalam soal operasi hitung campuran itu tidak ada yang dalam kurungnya, tidak ada operasi hitung perkalian dan pembagian, dan hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka selesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di sebelah kiri. Entah itu penjumlahan dulu atau pengurangan dulu, tapi selesaikan yang di sebelah kiri baru lanjut ke yang di sebelah kanannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Disimak dengan baik ya. Yang pertama, selesaikan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Nah, contohnya ada soal nomor 1, 8 kali dalam kurung 2 tambah 6. Nah, karena pada soal itu terdapat tanda kurungnya, maka kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, yaitu penjumlahan ya. Berarti sama dengan 8 kali 2 tambah 6, 8. Nah, sekarang tinggal kalikan, 8 kali 8 sama dengan 64. Contoh kedua, ada dalam kurung 22 tambah 3 dibagi 5. Nah, kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya, yaitu 22 tambah 3, 25 dibagi dengan 5, yaitu sama dengan 5. Sekarang contoh soal yang ketiga, 12 dikali 4 bagi 2. Nah, karena ada di dalam kurung, maka kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya, sama dengan 12 dikali 4 bagi 2, 2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu selesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, jika di dalam soal kalian tidak menemukan ada tanda kurung, maka kalian lihat ke langkah selanjutnya, yaitu apakah di dalam soal itu ada perkalian dan pembagiannya? Nah, kalau ada, selesaikan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Contoh soalnya yang pertama, 4 tambah 7 kali 3. Nah, di sana ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita selesaikan yang perkaliannya terlebih dahulu ya, menjadi 4 tambah 7 kali 3, 21. Sekarang kita tinggal tambahkan, 4 tambah 21 sama dengan 25. Selanjutnya, ada soal 15 dikurangi 16 bagi 2. Nah, di sana ada pembagian. Lalu sekarang kita hitung terlebih dahulu yang pembagiannya, yaitu sama dengan 15 dikurangi 16 bagi 2 sama dengan 8. Sekarang kita kurangi, 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya, soal ketiga. Ada 81 dibagi dengan 9 ditambah 1. Nah, karena di sana ada operasi hitung pembagian, maka hitung terlebih dahulu yang pembagian ya. Berarti 81 bagi 9 sama dengan 9. Sekarang tinggal kita jumlahkan dengan 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita beralih ke langkah selanjutnya. Nah, sekarang jika kalian menemukan sebuah operasi hitung yang di dalamnya ini tidak ada tanda kurungnya, tidak ada operasi hitung perkalian dan pembagian, tapi hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah hitung terlebih dahulu operasi hitung yang berada di sebelah kiri bilangan. Contohnya, nomor 1, 17 dikurangi 9 tambah 5. Nah, hitung terlebih dahulu yang 17 dikurangi 9, karena itu yang letaknya ada di paling kiri. Sok, 17 kurangi 9 sama dengan 8, tambahkan dengan 5, yaitu hasilnya adalah 13. Lalu contoh yang kedua, 12 ditambah 3 dikurangi 5. Nah, kita hitung dari yang paling kiri terlebih dahulu ya. Sekarang 12 tambah 3 sama dengan 15 dikurangi dengan 5, yaitu 10. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal 10 dikurangi negatif 20 ditambah 10. Sama seperti sebelumnya ya, selesaikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, tapi di sana kita menemukan ada
operasi hitung pengurangan yang bertemu dengan bilangan negatif. Nah, sekarang coba ingat kembali hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam operasi hitung pengurangan. Ya, sudah ingat? Iya, betul. Dalam operasi hitung pengurangan, jika ada sebuah bilangan dikurangi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan itu ditambah dengan bilangan. Jadi, kita ubah tanda pengurangannya, operasi hitung pengurangannya menjadi penjumlahan dan bilangan negatifnya menjadi bilangan positif. Sehingga 10 tambah 20 tambah 10. Nah, sama dengan 10 tambah 20, 30 ditambah 10 sama dengan 40. Nah, seperti itu ya caranya anak-anak hebat. Nah, bagaimana? Kalian paham tidak? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.